Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Bu, baik. Baik, alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, ya, kuat dan semangat untuk pembelajaran hari ini. Nah, juga kalian jangan lupa selalu cuci tangan dan jaga jarak dengan teman kalian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, membawa keberkahan serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk ketua kelasnya, Robi, silahkan pimpin doanya. Baik, Bu. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baiknya memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar diberikan kelancaran dan keberkahan untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Saya kembali. Ya, terima kasih Robi telah memimpin teman-temannya untuk berdoa hari ini. Saya harap kalian semua sudah siap dan penuh semangat ya untuk menerima materi pelajaran hari ini dari saya. Nah, sebelum kita memulai KBM hari ini, saya akan membagikan absen ya terlebih dahulu. Saya harap kalian semua sudah siap dan penuh semangat ya untuk menerima materi pelajaran hari ini dari saya. Nah, sebelum kita memulai KBM hari ini, saya akan membagikan absen ya terlebih dahulu. Saya akan kirimkan di kolom chat. Nantinya kalian akan mengisi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Bentar ya, saya akan kirimkan. Sebentar. Nah, sudah dikirim ya di kolom chat. Silahkan diisi untuk absennya. Saya akan memperkenalkan diri dulu sebelum memulai. Kembali lagi dengan saya, Amanda Salsanabila di pelajaran PKN untuk kelas 8. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, tujuan kita mempelajari ini adalah Pancasila merupakan pandangan hidup ya bangsa digunakan untuk pedoman sikap masyarakat Indonesia. Nah, artinya masyarakat Indonesia harus selalu menjiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, nilai-nilai tersebut sudah sesuai dengan kelima bunyi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan ini dapat berdampak positif untuk kehidupan dan hubungan sosial antara warga yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk bahan ajar materi hari ini sudah saya kirimkan sebelumnya di WhatsApp, ada di Google Drive. Saya harap kalian sudah membacanya sebelum kita melanjutkan KBM hari ini. Nah, sebelum saya masuk ke kegiatan inti, saya ingin menampilkan video terlebih dahulu untuk menstimulus pemikiran awal kalian mengenai materi pelajaran hari ini. Dika, bantuin Mama dong. Oh, bantu apa, Mah? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bu Neng dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Mah. Dika berangkat dulu ya. Permisi, Bu Neng. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa, Nak? Ini, Bu, daftar belanja dari Mama. Wah, Mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Dik. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu. Semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu. Ini uangnya. Oke. Uangnya 100.000. Jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya, Dika. Terima kasih, Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Buat Mama ya. Siap, Bu Neng. Nanti Dika sampaikan. Wah, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku ambil sedikit, mungkin gak apa-apa. Asal gak ketahuan Mama. Lumayan kan buat jajan. Mah, ini belanjaannya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya Dika. Anak Mama memang hebat. Selalu siap membantu Mama kapanpun. Iya, Mas, sama-sama.
generasi cerdas berkarakter. Nah, bagaimana menurut kalian tayangan video tadi? Jika ada nggak sih dari kalian semua yang ingin menyimpulkan apa sih makna dari tayangan video tersebut? Saya Bu mau menyimpulkan. Ya, silakan Ilham, silakan. Ya, yang saya dapat dari video tadi Bu ya. Jadi memang tidak baik seseorang untuk melakukan kebohongan gitu, apalagi mengambil uang yang bukan milik kita gitu. Dan berbohong dengan mengambil uang atau sesuatu yang bukan milik kita itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik dan hukumnya pun kalau di agama pun itu dosa. Dan saya punya harapan Bu buat Indonesia ke depannya adalah supaya hal-hal baik bisa diterapkan gitu oleh anak-anak semasa dini melalui pendidikan karakter ataupun melalui PKN, diajari mengenai pengembangan karakter ataupun pengembangan diri agar mereka tidak melakukan benih-benih korupsi gitu dari sejak dini gitu. Seperti yang di tayangan video tadi Bu. Mungkin itu Bu simpulannya. Ya, Ilham, baik. Terima kasih. Bagus sekali dari penyimpulannya tadi. Memang benar ya, apa yang kita lakukan dengan kebohongan atau untuk mengambil uang ini sedikit pun itu tidak boleh ya, dan itu merupakan perbuatan sesuatu yang emang bukan milik kita, jadi tidak boleh dilakukan. Nah, baik, selanjutnya kita langsung saja ke kegiatan inti. Saya akan share screen dan pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila sendiri kan merupakan sebagai dasar negara ya, ideologi maupun pandangan dan falsafah hidup yang harus kita dipedomi bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Nah, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nah, nilai-nilai yang luhur terkandung di dalamnya ini, di dalam Pancasila ini merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai-nilai dasar yang diakui secara universal dan tidak akan berubah oleh perjalanan waktu. Nah, seiring dengan perjalanan waktu ini ya dan sejarah bangsa, ini apa yang telah diperjuangkan para pendiri dan pendahulu bangsa telah menghadapi butuh ujian keberlangsungannya. Nah, globalisasi dan euforia reformasi yang syarat gitu, yang semangat perubahan telah mempengaruhi pola pikir kita pada sikap dan ataupun pola sikap dan pola tindak generasi penerus bangsa dalam menyikapi berbagai permasalahan kebangsaan. Nah, pemahaman pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita bangsa. Ini merupakan menurut Mujahid pada tahun 1992. Nah, dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila ini, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Nah, hal tersebut karena Pancasila sebagai dasar negara menaungi gitu dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Nah, oleh karena itulah Pancasila ini memberikan arah kepada kita tentang hukum. Harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, dengan demikian kita diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila ini sebagai kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Nah, misalnya nih, seperti masyarakat selalu membahu dalam ikut berpartisipasi, membersihkan lingkungan, saling menolong, menjaga satu sama lain, sama temannya gitu. Nah, hal-hal yang tersebut tadi hal tersebut bisa mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila ini telah terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Nah, selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di sini ada 3 penjelasan ya. Yang pertama ini ada Pancasila sebagai ideologi Indonesia mempunyai ajaran-ajaran yang memang mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi lain. Nah, ajaran yang dikandung dalam Pancasila ini bahkan dipuji gitu oleh seorang filsuf Inggris yang bernama Bertrand Russell yang menyatakan bahwa katanya Pancasila ini sebagai sintesis kreatif antara Declaration of American Independence, yang artinya yang mempresentasikan ideologi demokrasi kapitalis. Nah, dengan manifesto komunis atau yang mempresentasikan ideologi komunis. Selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengaruh motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Nah, ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan roh sekaligus dasar dari keempat sila lainnya. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang monoteisme, percaya terhadap Tuhan yang satu bukan sebaliknya. Dengan kata lain, negara Indonesia berlandaskan agama. Nah, Pancasila dengan sila pertama ini adalah sebuah falsafah yang sesuai dengan bersahabat dengan agama lainnya. Oleh karenanya, sudah seharusnya sebagai insan yang beriman dan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendirikan perintahnya guna meningkatkan kesolehan kita. Selanjutnya ada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai yang terkandung dari sila kedua Pancasila ini adalah nilai kemanusiaan, mengenai nilai kemanusiaan ya. Nah, kemanusiaan ini dimaksud adalah manusia yang adil dan beradab. Maksud adalah adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Dan yang diwujudkan dalam semangat saling menghargai, toleran yang dalam perilaku kita sehari-hari yang didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi serta untuk kepentingan bersama. Nah, dengan mengimplementasikan sila kedua ini kita diharapkan bisa permasalahan yang dialami oleh bangsa ini gitu, seperti tidak adanya toleransi, konflik antar golongan misalnya pengangguran ataupun kemiskinan ataupun ada mafia yang kasus korupsi, diskriminasi dan kesenjangan sosial, tindak kekerasan. Nah, baik secara vertikal maupun horizontal dapat kita teratasi. Nah, selanjutnya ada persatuan Indonesia. Nah, Indonesia itu kan negara yang kaya ya akan keberagaman suku, agama, bangsa dan budaya dan ras. Nah, namun dengan terbentuknya NKRI ini dimulailah komitmen bersama untuk terus membentengi keberagaman itu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan sejahtera. Nah, itulah makna yang terkandung dari sila persatuan Indonesia. Yang keempat yaitu ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, konstitusi mengamanatkan ya untuk mewujudkan negara yang demokratis. Nah, yang mana kedaulatan ini diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Nah, nilai yang terkandung sila keempat ini adalah pedoman berdemokrasi Pancasila. Namun, bagaimana cara mengimplementasikan demokrasi Indonesia ini masih dalam tahap pencarian identitas. Nah, sejak merdeka, Indonesia telah melalui beberapa tahapan, ya, tahapan demokrasi, yaitu dimulai dari demokrasi masa revolusi, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi era Orde Baru, dan demokrasi era reformasi. Nah, yang terakhir ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila yang terakhir ini mengandung makna bahwa setiap warganya diperlakukan sama tanpa adanya perbedaan suku, ras, agama, bahasa, kaya, dan miskin maupun jabatannya. Nah, semua warga negara harus diperlakukan adil oleh negara. Nah, perwujudan dari sila ini adalah dapat berupa penegakan hukum dengan asas keadilan bukan keuangan dan jabatan. Nah, tidak ada
tekanan baik fisik maupun secara mental terhadap rakyat, mendapatkan kehidupan yang sejahtera atau terbebas. Di Pancasila tersebut tidak dapat dilakukan secara berpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lainnya, dan tidak bisa dibagi-bagikan atau diperas. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya Dinda telah menyampaikan kesimpulan hasil belajar hari ini. Saya juga sedikit menambahkan ya bahwa upaya mempertahankan Pancasila sendiri dapat kita lakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kita dimanapun berada. Nah, untuk dapat menjadikan Indonesia menjadi negara yang besar gitu ya, diperlakukan usaha yang keras dan rasa saling pengertian ataupun toleransi, saling menghargai, serta dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita sudah seharusnya sebagai bangsa Indonesia perlu mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan nilai-nilai ini, nilai-nilai Pancasila ini dalam setiap aspek kehidupan agar cita-cita kemerdekaan dapat diwujudkan. Nah, baik ya, sebelum mungkin saya akan memberikan soal ya di quizzes. Di quizzes. Nah, ini tuh kalian bisa dikerjakan selama 24 jam ya. Nah, saya akan kasih linknya di kolom chat. Sebentar. Kalian bisa mengerjakannya selama 24 jam. Nanti saya akan ngecek apakah kalian berhasil nih untuk pembelajaran hari ini, apakah mengerti dan lain-lain. Nah, baik, setelah saya menjelaskan materi tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara pandangan hidup bangsa, saya akan menyampaikan manfaat pembelajaran yang kita telah pelajari, yaitu nilai-nilai pandangan hidup bangsa. Saya akan menyampaikan manfaat pembelajaran yang kita telah pelajari, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Manfaatnya seperti menjadi ujung tombak dalam berbagai permasalahan negara yang meliputi ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Nah, menjadi sebuah ciri khas dan jiwa sebuah bangsa Indonesia. Juga sebagai alat dan mempertahankan kekokohan berdirinya bangsa Indonesia. Dan juga saya akan menyampaikan pesan moral sedikit dari pembelajaran hari ini, yaitu yang kita bisa ambil adalah bahwa kita sebagai manusia harus bergaul tanpa memilih-milih teman, bergotong royong, membantu tetangga yang terkena musibah, dan lain-lain. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya untuk berpartisipasi di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kesalahan kata atau perbuatan disengaja ataupun tidak disengaja. Mohon dimaafkan. Saya Amanda Salsa Nabila mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.